Pernah nggak sih lu ngerasa cara lu mikir itu beda dari orang-orang di sekitar? Lu lebih mikir jauh ke depan, nggak gampang kepancing emosi dan suka tantangan yang bikin orang lain mundur. Mungkin lu bukan lebay. Mungkin lu emang punya mindset di atas rata-rata. Dan di video ini gue bakal bongkar 5 tandanya. Bukan yang klise, tapi yang bener-bener dalam. Sebelum lanjut kayak biasa, kalau lu suka konten-konten soal self-growth dan mindset kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar gue makin semangat dan lu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari kita mulai. Lu sadar nggak sih kebanyakan orang itu hidupnya kayak air. Ngalir ke tempat paling rendah, paling gampang, paling nyaman. Dan jujur aja, itu bukan salah mereka. Itu default setting otak manusia. Otak kita emang didesain buat menghindari rasa nggak enak, nyari aman, nyari stabil, nyari yang bikin nyaman. Tapi, lu beda. Lu punya sisi dalam diri lu yang malah mikir, ini nggak nyaman ya. Mungkin justru ini yang harus gue lakuin. Itu bukan pikiran biasa. Itu sinyal mindset di atas rata-rata. Karena kenyataannya semua yang bikin lu naik level, ilmu baru, skill baru, mental baru, munculnya nggak dari kenyamanan. Munculnya justru dari rasa nggak enak, dari rasa malu, takut, nggak pede, gugup, atau bahkan gagal total. Coba lu pikir, gimana lu bisa jago ngomong di depan umum? Kalau lu nggak pernah ngelewatin detik-detik awkward pas lu grogi di depan orang. Gimana lu bisa ngerti cara jualan? Kalau lu nggak pernah ngalamin ditolak 10 kali sama calon klien? Ketidaknyamanan itu bukan musuh, itu guru. Masalahnya, orang-orang udah diajarin buat lari dari rasa itu. Dari kecil, kita diajarin. Jangan salah, jangan malu, jangan bikin kesalahan, jangan bikin kegaduhan, jangan aneh-aneh. Sampai akhirnya mindset kita dikondisikan buat main aman terus. Tapi lu mulai sadar. Lu mulai merasa, kalau hidup terlalu nyaman, berarti lu nggak lagi bertumbuh. Lu mulai bisa nikmatin tantangan yang bikin jantung deg-degan. Bukannya kabur, lu malah bilang, wah, ini bikin gue berkembang sih. Bahkan mungkin sekarang, lu ngerasa hidup lu lagi berat banget. Lu ngerasa banyak yang harus lu pelajari. Banyak yang harus lu taklukin. Kadang ngerasa overwhelmed. Tapi lu nggak nyerah. Lu nggak lari. Karena lu tahu semua yang lu inginkan, entah itu upgrade finansial, karir, hubungan, atau kualitas hidup, itu nunggu lu di sisi lain dari ketidaknyamanan. Dan gini ya, ketidaknyamanan itu bukan selalu soal penderitaan ekstrim. Kadang itu sesimpel. Nolak scroll TikTok biar bisa baca 10 halaman buku. Nahan ngomong pas lagi emosi. Mulai bikin konten pertama lu meski suara lu kedengeran aneh. Ngomong jujur sama orang walaupun lu takut hubungan itu renggang. Bangun lebih pagi meski lu begadang semalam. Tiap keputusan kecil itu ngebentuk mentalitas lu. Dan lu sadar, makin lu latih masuk ke zona nggak nyaman, makin lebar kapasitas lu. Makin siap lu buat hal-hal besar. Lu bahkan sampai di titik di mana lu nggak lagi berharap hidup lu jadi gampang, tapi lu berharap lu jadi lebih tangguh. Karena gampang itu fana. Tapi mental tangguh, itu aset. Dan akhirnya, lu mulai sadar satu hal penting. Yang nyaman hari ini, bisa jadi penyesalan besok. Yang gak nyaman hari ini, bisa jadi kebanggaan seumur hidup. Jadi kalau sekarang lu lagi ngelewatin masa-masa sulit, lagi ngerasain ketidakpastian, tantangan, rasa takut, bukan berarti lu salah arah. Bisa jadi, lu justru lagi jalan di jalur orang-orang luar biasa. Kadang kita mikir, jadi orang paling pinter di ruangan itu keren. Yang paling ngerti topik, yang paling cepet jawab, yang paling banyak pengalaman, paling dikagumi. Tapi, kalau dipikir-pikir apa iya itu hal yang harus dikejar? Justru anehnya, semakin lu punya mindset tinggi, semakin lu nggak nyaman jadi yang paling pinter. Karena lu tahu kalau lu selalu jadi yang paling ngerti, berarti lu nggak lagi tumbuh, lu stuck. Karena nggak ada yang bikin lu naik level. Banyak orang pengen kelihatan jago, biar diakui, biar disanjung. Tapi orang dengan growth mindset gak butuh itu. Dia lebih pengen belajar daripada dipuji. Dan buat belajar, lu harus rela ngerasa bodoh di antara orang-orang hebat. Kebanyakan orang insecure kalau ada di ruang yang isinya orang-orang lebih hebat. Mereka takut kelihatan cupu, takut dibanding-bandingin, takut salah ngomong. Tapi mindset yang sehat malah mikir, oke, gue yang paling biasa di ruangan ini. Berarti ini tempat yang tepat buat gue belajar. Bahkan kalau lu perhatiin, orang-orang paling sukses tuh rata-rata diem. Mereka gak banyak ngomong buat nunjukin betapa pinter mereka. Mereka justru banyak nanya. Mereka dengerin, mereka nyerap. Karena mereka sadar pengetahuan tuh luas banget. Dan yang lu tahu itu cuma seujung kuku. Kalau lu ngerasa lu selalu yang paling jago di lingkungan lu sekarang, lu harus mulai waspada. Bisa jadi itu zona nyaman. Dan bisa jadi, itu tanda lu perlu pindah ruang. Cari ruang yang bikin lu ngerasa, wah gila, gue ketinggalan jauh. Ruang yang bikin lu diam dan mikir, bukan sok paling ngerti. Karena yang sebenarnya bikin lu berkembang bukan validasi, tapi gesekan. Bukan jadi pusat perhatian, tapi jadi pusat observasi. Lu belajar dari obrolan orang yang lebih wise, cara mikir orang yang udah makan asam garam, atau strategi orang yang udah jatuh bangun puluhan kali. Dan lu gak perlu malu,
Jadi orang paling bodoh di ruangan itu bukan aib. Justru itu tanda kalau lu cukup berani ninggalin ego demi upgrade diri. Gue kasih contoh ya. Ada orang yang udah kerja 10 tahun di satu bidang. Jago banget. Tapi dia cuma main di komunitas yang itu-itu aja, isinya junior semua. Dia jadi raja di kolam kecil. Tapi nggak sadar, di luar sana ada samudra pengetahuan yang dia belum pernah sentuh. Dan karena dia nggak pernah keluar dari kolam itu, dia nggak berkembang. Sementara ada orang lain yang baru 2 tahun belajar tapi udah sering nongkrong sama mentor, gabung diskusi berat, ikut workshop, networking kesana-sini. Mungkin dia belum paling jago. Tapi dalam setahun 2 tahun ke depan, pertumbuhannya bakal jauh lebih cepat. Itulah power dari lingkungan. Lu bukan cuma butuh tempat nyaman. Lu butuh tempat yang bisa narik lu ke atas, bukan yang bikin lu ngerasa udah paling oke. Dan satu hal lagi, orang dengan mindset tinggi itu tahu, gak ada gunanya debat buat menang. Mereka gak ngomong biar kelihatan dominan. Mereka gak sibuk buktikan diri. Mereka lebih milih jadi murid seumur hidup. Kalaupun mereka paham, mereka diem. Kalaupun mereka tahu, mereka nanya. Buat mereka, proses belajar itu bukan fase, tapi gaya hidup. Dan itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Gue gak harus jadi yang paling pinter. Gue cuma harus terus berkembang. Gak semua orang bisa ngamatin diri sendiri. Kebanyakan cuma ngejalanin hidup kayak autopilot. Bangun, kerja, capek, tidur, ulang lagi. Tapi lu beda. Lu mulai sadar, kenapa ya gue tadi kesel banget pas dia ngomong gitu? Atau, kenapa sih gue selalu ngulang kesalahan yang sama? Itu tanda lu punya yang namanya self-awareness. Dan ini bukan cuma kemampuan buat sadar diri. Ini kemampuan buat buat nonton diri lu sendiri dari luar, kayak lu lagi nonton film kehidupan lu sendiri dan mulai nyadar pola-pola yang sering kejadian. Lu mulai bisa bedain mana yang emang realita, dan mana yang cuma asumsi dalam kepala lu sendiri. Contoh simpel deh, lu lagi bete. Biasanya lu langsung kesel ke orang. Tapi sekarang lu bisa nahan, mikir gue kesel beneran ke dia. Atau gue sebenarnya cuma capek aja dari tadi pagi. Nah, itu kemampuan yang jarang banget dipunya orang. Karena kebanyakan orang tuh sibuk nyalahin luar. Salah temen, salah pasangan, salah kerjaan, salah cuaca. Tapi lo udah mulai belajar untuk ngaca ke dalam. Nanya, apa ini sebenarnya datang dari diri gue sendiri? Dan ini bukan soal jadi orang kalem atau bijak. Ini soal ngerti diri lo sendiri sedalam-dalamnya. Kayak lo punya radar yang bisa nangkep emosi lo sebelum meledak. Kadang lo sadar lo lagi gak enak hati tapi lo gak langsung panik. Lo duduk, lo renungin, lo biarin perasaan itu lewat. Bukan lo tahan, bukan lo hindari, tapi lo observasi. Dan ketika lo bisa ngamatin, lo juga jadi punya pilihan. Lo bisa pilih respons, bukan cuma bereaksi. Karena bedanya orang dewasa emosional sama yang enggak. Yang satu ngegas dulu, mikir belakangan. Yang satu mikir dulu, baru milih mau respon gimana. Lo juga mulai sadar pola-pola lama. Kayak misal, setiap gue ngerasa gak dihargai, gue jadi sinis. Atau setiap gue ngerasa gak berguna, gue malah males ngapa-ngapain. Dan karena lo sadar, lo bisa mulai ubah. Pelan-pelan, gak langsung hilang. Tapi setidaknya lo nggak lagi dikendalikan sama pola lama. Self-awareness ini juga bikin lo lebih ngerti kenapa lo pengen sesuatu. Kadang lo pikir lo pengen sukses. Tapi ternyata, setelah lo gali dalam-dalam yang lo kejar bukan suksesnya, tapi pengakuan. Kadang lo bilang pengen punya pasangan, tapi ternyata lo cuma pengen ada yang validasiin diri lo biar ngerasa nggak sendiri. Dan begitu lo sadar akar dari keinginan lo bisa nanya, ini beneran gue yang pengen? Atau ini luka lama gue yang belum sembuh? That's deep. Dan gak semua orang bisa sampai ke titik itu. Kelebihan lain dari self-awareness, lo jadi gak gampang reaktif ke dunia. Lo gak langsung baper kalau dikritik, karena lo bisa bedain mana kritik yang benar dan mana yang cuma omongan kosong. Karena lo tahu, nilai diri lo gak ditentuin dari pendapat orang lain, tapi dari sejauh mana lo ngerti dan bisa mastiin arah hidup lo sendiri. Dan lo juga jadi bisa ngerangkul sisi gelap lo. Gak semua orang punya keberanian buat ngakuin, gue iri, gue suka dibanding-bandingin, gue kadang insecure banget. Tapi lo berani jujur ke diri sendiri. Dan justru dari situ lo bisa tumbuh. Karena lo gak sibuk nutupin topeng tapi fokus nyembuhin lukanya. Jadi kalau sekarang lo udah mulai bisa nanya ke diri sendiri sebelum ngegas. Kalau lo mulai bisa berhenti sejenak dan mikir sebelum ngeluarin reaksi. Kalau lo udah bisa duduk sendiri dan ngobrol jujur sama pikiran dan perasaan lo sendiri. Selamat bro. Lo lagi ngembangin salah satu skill paling underrated tapi paling berharga dalam hidup. Kemampuan ngamatin dan ngerti diri sendiri. Bukan buat pamer, tapi buat hidup yang lebih utuh dan penuh kendali. Lu sadar gak sih? Mayoritas orang pengen semuanya serba cepet sekarang. Makan pengen instan, duit pengen cepet, sukses pengen segera. Tapi hidup tuh gak kerja kayak Indomie. Gak bisa selalu langsung jadi dalam 3 menit. Dan lu udah mulai ngerti itu. Lu mulai sadar, sesuatu yang cepet datang. Biasanya cepet juga hilangnya. Makanya lu mulai jago nahan. Nahan beli hal yang lu pengen sekarang, biar bisa dapet sesuatu yang lebih gede nanti.
Nahan scroll medsos biar bisa baca, belajar, kerja. Nahan buat leha-leha sekarang karena lu tahu ada harga yang mesti dibayar buat masa depan. Ini bukan soal hidup sengsara, tapi soal ngerti prioritas. Lu udah bisa mikir jauh ke depan, bukan cuma mikir enaknya hari ini. Contoh simple, lu punya duit 1 juta. Bisa aja lu abisin buat jajan, nonton, foya-foya. Tapi lu mikir, kalau gua pakai ini buat investasi alat, ilmu, atau modal, hasilnya bisa 10 kali lipat. Dan lu pilih yang kedua. Padahal yang pertama tuh enak banget, tapi lu tahan. Karena lu ngerti kepuasan yang ditunda hari ini bisa jadi kebebasan di masa depan. Kebanyakan orang bilang mereka pengen kaya, pengen punya bisnis, pengen hidup tenang. Tapi waktu dikasih pilihan, belajar 3 jam atau rebahan, bikin konten atau nonton drama Korea, bangun pagi atau snooze alarm 5 kali, yang dipilih tetap yang instan, yang nyaman, yang cepet. Tapi lu mulai beda. Lu udah bisa bilang enggak ke hal-hal yang cuma enak sesaat, dan bilang iya ke hal-hal yang kelihatannya ngebosenin sekarang, tapi hasilnya besar nanti. Itu namanya disiplin. Dan itu nggak gampang. Tapi lu mulai jalanin. Karena lu ngerti nggak semua rasa enak harus langsung dinikmatin. Kadang yang lu butuh tuh justru nunda. Bukan karena lu nggak mampu sekarang, tapi karena lu punya visi yang lebih jauh. Lu kayak orang yang lagi nanam benih. Lu bisa aja cabut dan pergi sekarang karena ngerasa kok nggak ada hasilnya ya. Tapi lu sabar. Lu rawat, lu siram, lu jaga. Karena lu tahu, hasil gede nggak datang dari sekali usaha, tapi dari konsistensi yang nggak kelihatan. Orang lain mungkin ngelihat lu ketinggalan. Ah, hidup lu kok serius banget sih. Ngapain sih lu kerja mulu? Tapi mereka nggak tahu, lu lagi narik panah jauh ke belakang. Biar nanti pas dilepas melesatnya jauh. Dan lu juga mulai ngerti, kepuasan instan itu candu. Semakin sering lu turutin, semakin lemah kontrol diri lu. Tapi semakin sering lu latih diri buat nahan, semakin kuat lu kendaliin hidup lu sendiri. Lu bukan robot. Lu juga kadang pengen nikmatin hal-hal santai, dan itu nggak salah. Tapi lu tahu kapan waktunya. Lu tahu kapan lu harus kerja, kapan boleh jeda. Karena lu punya satu hal yang nggak semua orang punya. Kesabaran strategis. Lu rela tahan lapar sekarang, biar bisa makan besar nanti. Lu rela nggak dipuji sekarang, biar nanti karya lu yang ngomong sendiri. Lu rela capek sekarang, karena lu tahu, istirahat yang paling nikmat adalah yang didapat setelah kerja keras. Dan yang paling penting, lu udah bisa percaya proses, karena lu tahu hal-hal besar nggak datang dari kecepatan, tapi dari arah yang benar ditambah langkah kecil yang konsisten. Banyak orang belajar, baca buku, nonton video edukasi, ikut webinar, dengerin podcast, tiap hari nambah wawasan, catat quotes, apal teori. Tapi, itu semua cuma berhenti di kepala. Nggak pernah turun ke kaki, ke tangan, ke cara hidup sehari-hari. Dan lu beda. Lu nggak cuma ngumpulin ilmu, lu ngidupin ilmu itu. Lu jalanin, lu terapin. Lu ubah jadi bagian dari cara lu ambil keputusan. Karena lu tahu, belajar itu bukan soal berapa banyak yang lu tahu, tapi seberapa jauh ilmu itu ngerubah cara lu ngadepin hidup. Misalnya lu belajar soal disiplin. Orang lain cuma ngerti teorinya. Disiplin itu penting. Tapi lu bangun pagi walaupun ngantuk. Lu kerja walaupun lagi nggak mood. Lu tetap gerak walaupun progresnya kecil. Karena lu tahu ilmu itu nggak berarti apa-apa kalau nggak diterapin. Lu juga belajar soal growth mindset. Bukan cuma buat caption Instagram, tapi lu hidupin itu. Lu nggak minder kalau belum bisa. Lu malah semangat nyoba. Lu anggap gagal tuh bagian dari proses. Lu lihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tempat buat tumbuh. Itu tandanya ilmunya udah nyatu sama diri lu. Dan ini yang gak banyak orang sadar. Belajar itu bukan buat bikin kita kelihatan pinter. Belajar itu buat bikin kita lebih siap ngejalanin hidup. Lebih stabil waktu lagi di bawah. Lebih bijak waktu lagi di atas. Lebih ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur. Lu mungkin gak baca 100 buku setahun. Tapi lu bisa banget ngubah hidup lu dari 2-3 prinsip yang lu pegang teguh. Kayak, 1 langkah kecil lebih baik dari diem. Atur yang bisa dikontrol, lepasin yang gak bisa. Jangan bandingin proses lu sama highlight orang lain. Dan karena prinsip-prinsip itu lu hidupin, lu bisa tetap waras, tetap gerak, tetap tahan, walaupun keadaan belum sesuai harapan. Ilmu yang lu terapin juga bikin lu lebih ngerti orang lain. Lu gak gampang ngejudge. Lu bisa mikir, oh mungkin dia kayak gitu karena ada trauma yang belum kelar. Oh mungkin dia ngelakuin itu karena dia gak punya pilihan. Karena lu udah belajar soal empati, dan lu gak berhenti di ngerti. Lu praktekin. Yang lebih kerennya lagi, lu juga mulai nularin. Bukan lewat ceramah, tapi lewat contoh. Temen lu ngelihat cara lu nanggepin masalah, tenang. Ngelihat cara lu kerja, konsisten. Ngelihat cara lu ngobrol, ada makna, bukan asal bunyi. Dan mereka ikut belajar, walaupun lu gak ngajarin secara langsung. Itu namanya hidup dari ilmu. Lu gak perlu label motivator, gak perlu jadi coach. Tapi dengan cara lu ngejalanin hidup, orang bisa ngerasa, gue jadi belajar sesuatu dari dia. Dan ini juga bikin lu humble, karena lu sadar,
Semakin lu belajar dan ngejalanin, semakin lu ngerti ternyata masih banyak hal yang lu belum tahu. Masih banyak yang lu belum kuasai. Dan itu bikin lu gak sombong. Lu ngerti bahwa tujuan belajar bukan buat nunjukin siapa yang paling benar, tapi buat jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Terus menerus. Jadi kalau sekarang lu ngerasa progres lu lambat, ngerasa gak sehebat yang lain, ngerasa gak pinter-pinter banget, santai. Selama lu jalanin apa yang lu pelajari, selama lu bener-bener hidup dari nilai yang lu pegang, lu udah jauh lebih maju daripada mereka yang cuma sibuk ngumpulin teori tapi gak ngelangkah. Karena pada akhirnya, ilmu bukan cuma buat dimiliki, tapi buat dijalanin. Dan lu udah ada di jalur itu. Jadi, dari 5 tanda tadi, berapa yang lu punya sekarang? Dan yang belum punya bukan berarti lu gagal. Justru itu checklist lu, itu roadmap lu. Karena punya mindset luar biasa itu bukan bakat, tapi hasil dari kesadaran, latihan, dan keberanian buat terus tumbuh. Gue yakin lu bisa. Karena kalau lu nonton video ini sampai akhir, itu aja udah bukti mindset lu nggak biasa-biasa aja. Jangan lupa like, share ke temen lu yang butuh, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.